Pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita dengan narasumber terkait dengan proses pencarian dan identifikasi jenazah korban AirAsia QZ8501. Bersama kami melalui sambungan telepon yaitu Direktur Eksekutif DVI Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Anton Castellani. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Anton, apakah tidak ada rencana untuk membuka posko DVI langsung di Pangkalan Bun? Sejak awal sebetulnya memang sudah ada pertimbangan bahwa kita punya pilihan ada dua, Pangkalan Bun atau Surabaya. Namun waktu itu dengan pertimbangan bahwa sebagian besar dari penumpang QZ8501 ini adalah warga Jawa Timur, kemudian juga di Surabaya ini kita punya rumah sakit Bayangkara dengan lahan yang cukup luas untuk pelaksanaan operasi DVI, disertai juga dengan fasilitas dan SDM yang memadai, akhirnya pilihan jatuh kepada Surabaya. Ya, terkait dengan infrastruktur dan SDM, apakah memang tidak memungkinkan kalau kita bandingkan dengan posisi lokasi Pangkalan Bun yang memang cukup jauh dari kota Surabaya, Pak Anton? Memang kalau bicara ideal, ya yang paling enak itu kalau umpamanya operasi DVI itu yang berdekatan dengan TKP. Namun demikian kan pertimbangannya itu bukan cuma masalah teknis saja, tetapi juga masalah efisiensi, efektivitas dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya sejak awal akhirnya kita geser ke Surabaya dengan alasan-alasan yang saya sebutkan tadi. Apakah diperlukan ruangan khusus selama proses jenazah menunggu evakuasi ke Surabaya, misalnya dengan kondisi ruangan dengan suhu tertentu atau peti yang memang dikemas khusus untuk proses identifikasi di Surabaya, Pak Anton? Idealnya demikian, mengingat bahwa tidak seluruh, ya kalau mau bicara ideal maka di kapal-kapal yang menemukan ataupun mencari jenazah dari laut ini sudah harus ada lemari pendingin, idealnya demikian. Ataupun icebox. Namun demikian kan sulit kita untuk melengkapi KRI dan lain sebagainya ini dengan icebox satu. Yang kedua, di Pangkalan Bun ini cukup sulit untuk mendapatkan kontainer pendingin. Namun demikian alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu dibantu oleh Bapak Bupati, maka kemarin itu sudah terpasang sebuah kontainer pendingin berukuran 20 feet, sehingga kekhawatiran bahwa ketika penerbangan itu tertunda dan lain sebagainya, kita masih bisa menjaga kondisi jenazah dalam keadaan yang cukup baik untuk dikirimkan ke Surabaya. Pak Anton, di tengah kondisi yang sulit untuk ideal, apakah semakin tidak menyulitkan tim forensik untuk melakukan identifikasi jenazah ketika jenazah yang diterima dalam kondisi yang sudah semakin rusak? Prosedur yang dilaksanakan dalam sebuah operasi DVI ini sangat fleksibel. Jadi ketika fleksibel dan berlapis-lapis. Ketika satu metode itu tidak berhasil, maka ada metode yang lain. Oleh karena itu, seperti kita ketahui bahwa untuk pengidentifikasi itu mulai dari sidik jari, gigi geligi, tanda-tanda fisik, kemudian properti sampai kepada pemeriksaan DNA. Walaupun saya katakan tadi berlapis, tidak berarti bahwa kita meriksanya satu-satu. Ketika kita melakukan pemeriksaan postmortem, itu seluruh yang 5 saya sebutkan tadi itu langsung diperiksa semua. Sehingga ketika yang satu gagal itu, yang kedua itu sudah siap. Jadi masalahnya cuma masalah waktu dan ya memang dengan proses pembusukan yang makin lama makin lanjut, tentu waktunya akan jadi lebih lama. Mengingat bahwa apalagi terendam di air laut, tentunya ada unsur-unsur tertentu yang ada dalam kandungan air laut, bahan-bahan kimia, ini agak mengganggu proses pemeriksaan DNA yang juga menggunakan bahan kimia. Pak Anton, apabila proses
identifikasi jenazah tidak dibatasi oleh waktu. Kira-kira idealnya proses ini memakan waktu maksimal berapa lama? Maksudnya? Kalau tidak dibatasi waktu, Pak Anton, artinya... Operasi DVI maksudnya? Iya. Oke. Jadi kalau operasi DVI ini untuk mencapai suatu tahapan teridentifikasi itu bisa mulai dari beberapa menit sampai bertahun-tahun. Saya katakan demikian karena ya kalau memang dapatnya fresh, postmortemnya bisa segera dilakukan ataupun berdasarkan sidik jari dengan peralatan yang kita miliki di Nafis itu dalam hitungan menit kita sudah bisa mengidentifikasi dengan catatan bahwa data pembandingnya pada antemortem itu ada. Contohnya misalnya yang bersangkutan sudah terdaftar di IKTP, terdaftar punya paspor di imigrasi. Nah ini bisa kita gunakan semua. Dalam hitungan menit saja itu sudah bisa kita identifikasi. Namun demikian, ini bisa sampai bertahun-tahun kalau data pembandingnya tidak ada. Kalau postmortem ini semua sudah kita periksa, 5 indikator itu sudah kita catat, sudah kita deskripsikan dengan baik, pembandingnya tidak ada. Ya sama seperti kalau kita bertepuk sebelah tangan, nggak akan bunyi. Jadi proses identifikasinya ini akan tetap bergantung kepada data antemortem yang bisa disiapkan oleh pihak keluarga. Ya, Pak Anton, dalam kondisi jenazah yang sudah semakin rusak ini, saya ingin konfirmasi Anda, apakah benar upaya untuk memberikan balsam di jari atau sidik jari korban itu bisa membantu proses identifikasi oleh tim? Pak Anton? Halo Pak Anton? Ya, pemirsa, kami masih berusaha menghubungi Direktur Eksekutif DVI, Pak Anton Castellani. Masih bersama kami, Pak? Masih, Pak. Ya, baik. Tadi sempat ada kondisi teknis, Pak Anton. Saya ingin konfirmasi langsung dari Anda, apakah dalam kondisi jenazah yang sudah semakin rusak ini, upaya untuk memberikan balsam pada jari atau sidik jari korban itu bisa membantu upaya forensik? Berbagai teknik sudah dimiliki oleh rekan-rekan kita di Nafis maupun di Iden Polda ataupun rekan-rekan yang lain yang melaksanakan pemeriksaan ataupun pendataan sidik jari. Kita ketahui bahwa banyak cara. Salah satunya adalah dengan mengawetkan menggunakan larutan encer dari formalin semacam itu untuk mencegah jangan sampai sidik jarinya itu cepat membusuk, antara lain itu, ya. Misalnya giginya kemudian dibersihkan dan dibungkus dengan plastik misalnya, Pak Anton, apakah itu juga salah tidak satu? dibersihkan. Jadi kita ketahui bahwa pada proses pembusukan itu gigi geligi maupun persendian yang mana diikat oleh katakanlah rawan sendi ataupun jaringan ikat. Ini pada proses pembusukan ini jaringan ikat ini akan melebur. Nah, sehingga gigi geligi persendian itu akan lepas. Ya. Jadi untuk mencegah, kita tahu bahwa salah satu indikator penting untuk proses identifikasi ini adalah gigi geligi. Ya. Jadi ketika giginya hilang, kita sudah kehilangan pembanding, kehilangan momen untuk melakukan pembandingan. Oleh karena itu, rekan-rekan yang mempersiapkan jenazah sebelum dikirim ke Surabaya ini harus meyakinkan bahwa gigi yang diterima di sana itu dalam keadaan utuh, sampai di Surabaya juga masih tetap seperti itu jumlahnya. Oleh karena itu dilakukan pembungkusan supaya giginya itu tidak terlepas, kemudian tidak hilang dan lain sebagainya. Ya, Pak Anton, saya membaca dari beberapa media online, termasuk yang dirilis oleh Kompas.com, bahwa tim DVI tidak melakukan otopsi atau identifikasi terhadap semua jenazah. Apakah benar, Pak Anton? Pak Anton? Ya, pemirsa, kami masih menghubungi Pak Anton Castellani melalui sambungan telepon.
Sepertinya hubungan telepon dengan Direktur Eksekutif DVI mengalami gangguan. Sambil kami mencoba menghubungi saluran telepon Pak Anton Keslani, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami.